Dalam gelapnya malam, tak semua yang terlihat adalah nyata. Beberapa tempat menyimpan rahasia, dan beberapa cerita seharusnya tidak diceritakan. Di balik hiruk-pikuk pasar rakyat yang kita kenal, ada sebuah pasar yang tidak dijalankan oleh manusia. Pasar ini tak memiliki tenda, tak memiliki pedagang yang bernapas. Orang-orang menyebutnya pasar setan. Cerita ini berasal dari kawasan pegunungan di Jawa Tengah. Sebuah tempat sunyi di lereng gunung, di mana pendaki sering mengaku mendengar keramaian. Padahal tak ada satu jiwa pun di sekeliling mereka. Seorang pendaki bernama Tony pernah mengalaminya. Tahun 2005, ia dan 3 temannya mendaki gunung untuk mencari ketenangan. Tapi yang mereka temukan adalah sebuah tempat yang seharusnya tidak mereka datangi. Waktu itu, malam mulai turun. Kami sedikit tersesat. GPS tidak bekerja dan jalur seakan menghilang. Tapi anehnya, kami mendengar suara ramai, seperti pasar. Ada orang tertawa, suara pedagang berteriak, bunyi koin, bahkan aroma sate. Kami pikir itu perkampungan penduduk, tapi semakin kami dekati, semakin aneh rasanya, kata Tony. Mereka tiba di sebuah lapangan terbuka, gelap, tapi mereka merasakan keramaian. Mereka melihat siluet-siluet samar, orang-orang seperti berjalan, tapi wajahnya tak terlihat. Tony yang merasa paling berani mencoba menyapa. Kata Tony, "Permisi, kami tersesat. Apakah ini desa?" Tapi ternyata tidak ada jawaban. Tak seorang pun menjawab. Tiba-tiba suara pasar menghilang seketika. Digantikan suara angin yang kencang dan bisikan-bisikan mengerikan. Teman Tony berbisik ketakutan. "Ton, tempat ini bukan desa. Ini bukan dunia kita." Salah satu dari mereka melihat penampakan tubuh tanpa kepala menjual sayur, anak kecil tanpa mata menjajankan permen, dan seorang pria tua dengan wajah rusak menatap Tony sambil berkata, "Kalian tidak seharusnya melihat ini. Pergi sebelum pasar menutup dan kalian jadi bagian dari kami." Suara langkah terburu-buru, daun dan ranting diinjak, teriakan tertahan. Tony berteriak, "Lari! Jangan lihat ke belakang." Mereka lari tanpa arah, tapi suara pasar tetap mengikuti. Sampai tiba-tiba semuanya hening. Mereka kembali ke jalur pendakian, entah bagaimana.
Saat pagi datang, mereka turun gunung, tapi mereka tidak menyadari bahwa salah satu dari mereka ada yang hilang. Teman mereka yang terakhir terlihat menatap pria tua di pasar itu tidak pernah ditemukan. Ada yang bilang bahwa warga sekitar hanya memberi satu petunjuk. Jika kau mendengar pasar di tengah hutan, tutup telingamu dan jangan mendekat, karena yang dijual di sana adalah jiwamu sendiri. Pasar setan bukan sekedar cerita rakyat. Beberapa tempat di Indonesia memiliki kisah serupa. Tapi, apakah itu nyata atau hanya ilusi kelelahan di tengah hutan gelap? Cerita ini mungkin berakhir di sini, tapi bayangannya akan terus menghantuimu. Malam ini, coba dengarkan suara di sekitarmu. Siapa tahu kau tak sendirian. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena kegelapan selalu punya cerita baru.